Tahu nggak sih kalian, kita mungkin merasa udah cukup paham ya soal posisi kita di alam semesta. Tapi, gimana kalau ternyata ada sesuatu yang sangat janggal, sesuatu yang menantang semua yang kita kira kita tahu tentang kosmos? Betul banget. Planet kita, matahari kita, bahkan semua tetangga kosmik kita itu nggak diam sama sekali. Kita semua lagi dalam sebuah perjalanan super jauh melintasi angkasa. Dan ternyata, kecepatan perjalanan kita inilah yang sekarang jadi pusat dari sebuah misteri kosmik yang luar biasa besar. Nah, angka ini nih biang keladinya. Data paling baru nunjukin kalau tata surya kita itu melesat 3,67 kali lebih cepat dari yang diprediksi para ilmuwan. Ini bukan salah hitung biasa loh, ini adalah sebuah anomali yang benar-benar mengguncang fondasi sains. Jadi bisa dibilang sekarang lagi ada semacam konflik kosmik nih. Di satu sisi kita punya teori-teori yang udah mapan dan kita percaya selama ini. Tapi di sisi lain ada data pengamatan baru yang nggak bisa dibantah. Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, jadi ada yang namanya model standar kosmologi. Anggap aja nih kayak buku panduan kita buat ngertiin alam semesta. Buku ini ngasih prediksi spesifik tentang seberapa cepat kita seharusnya bergerak. Tapi pengamatan terbaru nunjukin angka yang jauh lebih tinggi. Beda banget. Terus pertanyaannya, emang gimana sih cara mereka ngukur kecepatan kita? Coba deh bayangin kalian lagi nyetir mobil pas hujan deras. Kaca depan pasti lebih banyak kena air hujan daripada kaca belakang kan? Nah, di pol kosmik ini prinsipnya mirip banget. Sisi alam semesta yang kita tuju itu bakal kelihatan lebih padat dengan galaksi. Dengan mengukur perbedaan kepadatan inilah, kecepatan kita bisa dihitung. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, kok baru tahu sekarang? Jawabannya ada di terobosan teknologi pengamatan. Sebuah metode baru berhasil membuka mata kita pada sebuah kenyataan yang selama ini sebenarnya ada di depan kita. Gini, metode lama itu pakai cahaya inframerah dan optik biasa. Masalahnya, sinyalnya itu gampang banget kehalang sama gas dan debu kosmik yang super tebal. Tapi sekarang, dengan metode baru, para ilmuwan pakai gelombang radio dari teleskop LOFAR. Nah, gelombang radio ini bisa menembus semua penghalang itu, ngasih kita gambaran kosmos yang jauh-jauh lebih akurat dan jernih. Dan ini bukan sekadar pengamatan biasa ya. Temuan ini udah mencapai signifikansi statistik 5 sigma. Di dunia fisika, itu adalah standar emasnya bukti. Artinya, level kepastiannya tuh tinggi banget, jadi hampir mustahil ini cuma kebetulan. Penulis utama studinya, Lucas Bohm, bahkan bilang sendiri, hasil ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang kita harapkan dari kosmologi standar. Ini bukan lagi soal penyesuaian kecil, tapi ini memaksa kita untuk, memikirkan ulang semua asumsi fundamental kita tentang alam semesta. Lantas, apa artinya semua ini? Ini lebih dari sekedar angka yang salah, teman-teman. Ini seperti ada retakan di fondasi pemahaman kita tentang jagat raya. Sebuah retakan yang membuka misteri baru yang jauh, jauh lebih dalam. Dan inilah pertanyaan besar yang sekarang mungkin bikin para fisikawan nggak bisa tidur kalau buku panduan kita selama ini ternyata nggak lengkap. Lalu, kekuatan apa yang sebenarnya mendorong perjalanan luar biasa kita melintasi kosmos ini? Satu hal yang pasti, babak baru dalam penjelajahan alam semesta baru saja dimulai.